Tapi salah satunya Ren itu adalah orang. Tapi di sini kita juga melihat banyak sekali orang-orang yang lagi lalu lalang di sekitaran dari Tony Kurniawan. Nampaknya Tony sudah mulai terdeteksi oleh seorang Gosu, agak sedikit di lockdown dan ternyata malah counter dari seorang Ravenclaw yang mendapatkan satu player dan tidak pun tumbang. Masih ada Strongzin dari bagian belakang juga mendapatkan seorang Tony Kurniawan. Refract terjadi, fight jarak jauh terjadi di area pegunungan sekitaran dari hospital. Dan ini membuat dari Vampire agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke dalam zona. Ya, bahkan ini adalah sebuah gatekeep yang akan sangat sempurna karena Box seharusnya bisa untuk melakukan sebuah regroup dan melakukan sebuah healing. Tapi Nuzi, lagi-lagi Jelly menjadi player pertama yang dipulangkan dari tim Vampire. Tony K, memang ada sebuah balasan yang bisa dilakukan tapi hanya sebatas itu. Tidak ada refract lagi, tidak ada bahkan oposisi yang bisa dilakukan oleh Vampire. Dan lihat, Vampire yang biasanya semuanya senang, semuanya sumringah, kali ini tidak baik sama sekali. Dan Ravenclaw atau Pak Kumis dan Mr. Swaps menjadi the last two men standing. Ini ya, ketika ada perubahan dari roster ke mereka yang kemarin, wah, langsung berubah sih gameplaynya. Fluke masuk, berubah lagi gameplaynya. Nuzi masuk juga berubah lagi gameplaynya. Gue nggak tahu apa yang mereka strategikan, apa yang mereka rancangkan untuk sejauh ini atau Certainty rancangkan. Tapi poin dari Vampire sekarang 167 di bawah Twisted Minds dan juga Falcon. Ini udah berulang kali tim-tim asal dari Middle East itu bertemu. Mungkin GK juga pernah bertemu dengan mereka. Kayak apa ya, pola permainannya mereka tuh tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi Dami bakal melakukan close combat, kontak terjadi tapi TQ tidak membuat counter shoot sama sekali. Bahkan counter shoot tersebut datang dari Six yang berusaha untuk memberikan follow up dan juga backup. Twisted Minds kali ini berputar-putar saja di dalam smoke-nya dan ada Rollkiss dengan low health berusaha untuk nge-backstep tapi miss the shot dan akhirnya Rollkiss mendapatkan angle menuju ke arah Puncher King. Satu persatu player-player dari Falcon sudah mulai di take down begitu saja, menyisakan satu yang terakhir di mana itu adalah seorang dengan rotasi-rotasi yang cukup panas sudah mulai dilanjutkan. Vampire cukup gagah dan berani tapi Swaps tertangkap oleh seorang yang Ravenclaw. Mas Kumis, oh no, ini kayaknya udah no hope sih. Mobilnya kebakar, stop dulu gak sih Mas Kumis, tenang, tenang. Lihat bagaimana ketegangan dari facecamnya Mas Kumis berusaha untuk tenang dengan wajah coolnya yang bukan kulkas tapi Ravenclaw bisa untuk melakukan healing dan menjadikan tempat tersebut sebagai checkpoint sementara. Ya, ini berbahaya banget sih dan mungkin ini udah menjadi sebuah pertanda ya Jelnya, berubahnya sebuah roster ini berpengaruh banget dengan gameplay. Lihat bagaimana maksimalnya mereka di 2 hari kemarin, bahkan di All Stars pun juga demikian. Berubah susunan roster, dicoba diberi kesempatan tapi ternyata tidak bisa untuk bermain baik. Apakah benar ini yang menjadi pembahasan semua orang, mental online dan offline itu? Di bagian kanan dari satu player Gladiators Matic 6 dan ternyata Ciduk yang berhasil untuk mendapatkan satu needs-nya menuju ke arah Matic. 2 player lainnya cukup panik, cukup was-was juga. Tarik mundur sedikit ke arah bagian belakang. Fight masih berlanjut juga tapi Meku berhasil nge-backstep, berhasil nge-flank dan jauh di Mato. Ya, bagus sekali sebuah positioning dari Meku membuat sebuah opening dan bahkan lihat Kitsune lagi-lagi coba untuk melakukan tabrakan sebagaimana kita lihat ketika mereka meratakan di plus Kia. Kitsune maju lagi ke arah bagian depan, Meku pun demikian tertabrak. Ini memang speciality sepertinya dari tim G Gladiator. Menyisakan satu orang, Meku turunkah? Belum turun juga, apakah akan ada follow up? Masih putar, memutar, tapi tidak dapatkan satu. Ya, kira Tixi pun tertangkap oleh seorang Tidok dan bahkan tidak clutch menuju ke arah 2 orang. Bahaya G Gladiators, mereka seperti bermain-main saja tadi berputar-putar di sebuah batu dan ini dia harapan terakhir dari G Gladiators yaitu seorang Kitsune yang punya IQ 200 dan juga gagah pemberani tapi mampukah dia untuk mendapatkan satu and that's it. Kitsune lagi-lagi menjadi saviors untuk G Gladiators. In-game leader yang memang memikul tanggung jawab yang begitu besar, tidak hanya dalam pola pikir tapi juga penyelamatan seluruh poin yang Begitu, di arah jam 6 atau di arah jam 7 juga gue udah mulai melihat adanya pertemuan kembali, kontak mata, kontak tembak-tembakan Dami seakan tidak ada perlawanan juga ditembak oleh Bensu dan juga Huiga. Last man standing dari Twisted Minds ada di bagian belakang. Dia bukan last man standing, ternyata masih ada teman-temannya lagi. Tapi Infinity IQ sudah mulai diganggu dengan tamu yang baru saja datang, pengen minta bingkisan. Kali ini Alpha 7 bertindak menjadi pelakor. Carilio yang sempat diragukan oleh para analis dan juga caster kita sudah mulai melemparkan sebuah needs. Mereka mau membuktikan bahwa Carilio masih cukup on point hari ini. ya, tapi Huiga menjadi last man standing dari Infinity IQ. Bisakah bertahan? Dan Alpha 7 dalam rangka fokus ke arah bagian depan ternyata datang juga 628 dan G Gladiator. Kitsune tadi harus terjatuh
satu sepertinya dari vehicle-nya. Huiga melakukan revive, Revo mau melakukan sebuah nade ke bagian depan, tertembak juga bahkan Karilio. Lagi-lagi ujung tombak Alpha 7 gagal untuk melakukan sebuah push karena ada Deepless Kia, bahkan bakso matang dari Twisted Minds. Oh my god, bakso matang dari Twisted Minds dan juga tadi ada bakso dari DRS yang membuat mereka mau tidak mau harus tabrak, harus push ke arah sisi perlawanan, pertahanan dari Reject Tokyo. Reject Tokyo, apa yang terjadi? Seakan-akan tidak memiliki sebuah agresivitas seperti biasanya yang kita lihat. Dan juga Alter Ego Rosemary mendapatkan Sing. Gua nggak tahu fightnya itu seperti apa karena tidak tersorot, tapi gua senang dengan adanya Alter Ego yang kembali mendapatkan satu persatu player-player DRS. Ini dia balas dendam tadi. Ini dia sebuah tembakan-tembakan yang kita harapkan terjadi datang dari Dewa Perang asal Indonesia, dari Alpha 7. Gua rasa mereka sudah tidak bisa berbicara banyak bahkan di pulangan ke lobby. Maksudnya karena Infinity IQ justru tumbang satu persatu. Sementara dari Soldier ada upaya sebuah revive yang coba dilakukan dan di bagian open field lihat Jali, Tianba, Deepless Kia dan Forest lagi-lagi mini 14-nya begitu mengerikan menumbangkan seorang Ren dari Tianba. Ren sudah mulai berusaha untuk di-revive oleh kawan-kawannya juga. Tadi ada setup smoke kita lihat. Tapi kali ini Zona nampaknya tidak berpihak untuk Alter Ego Ares. Mereka perlu membuat sebuah pergerakan, sebuah persiapan untuk menuju stage berikutnya. Rumah Jamur agak cukup padat ya, agak cukup ramai. Apalagi masih ada satu yang nyelip juga, Crypto 99. Sementara dari DRS, nampaknya mereka berhasil untuk bangkit kembali dengan 4 player mereka. Padahal tadi gue kira masuk gitu poinnya untuk Alter Ego, tapi nampaknya tidak. Dan dari 6 to 8 juga sudah berusaha untuk menambah kembali poinnya. Padahal dia sisa satu ya, sisa Sunan seorang diri. Itu dia, lagi-lagi 6 to 8 akan mulai menambahkan jumlah pundi-pundi poin datang dari eliminasi. Sunan apakah bisa melakukan backstep, sementara Sunan lagi-lagi sulit banget ditumbangkan. Ini nambah satu peringkat placement aja. Ini berarti adalah kali pertama 6 to 8 dapat placement point di Erangel. Namun Ravenclaw ditabrak oleh Rus. Ravenclaw bisa bertahan dengan sebuah PP Bison-nya. Itu kayaknya agak kaget ya dari seorang Rules, karena Ravenclaw bersembunyi di tempat tersebut dan dia dapat 14 tambahan. Aduh. Dipersembahkan oleh DRS Ravenclaw. Aduh, Rules OG. Dan tahu Jelly, tadi 6 to 8 pulang ke lobby di hashtag yang ke-8, berarti lagi-lagi sampai Erangel kali ini, 6 to 8 tidak dapat placement point sama sekali. Dapat 1 poin nggak placement? 8 masih ya? Dapat 1 kalau nggak salah. Oh, berarti ini kali pertama dia. Pecah telur ya, tapi Rosemary nice banget. Itu dia Nitsi connect menuju ke pemain-pemain dari DRS. Nampaknya DRS dibuat susah, dibuat sulit untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Tapi Killer dengan satu bakso juga dibalaskan. Rosemary pun tumbang. Tersisa 3 player dari Alter Ego dan Vampire. Udah habis orangnya, sisa Ravenclaw tuh bisa ya, dia masih selamat. Dia masih selamat dan fortingannya enak gitu yang dia bangun. Itu dia, bahkan ditambah satu mobil lagi tadi dari Soldier. Sementara Twisted Mind tertembak dari bagian belakang. Amatkan gitu, masa lu champion of PEL lu main di PMWI hashtag belasan. Makanya Nanti dicuak sama juara PL doang, tapi PMW hashtag belasan. cuak. Kan gak mau dong dicuak-cuaksin. Betul. Nah itu dia yang membuat kenapa Tianba sekarang lagi berusaha keras juga untuk bisa mendapatkan placement dan mendapatkan poin lebih. Tapi catch dengan proning shootnya dia masih bisa mendapatkan angle menuju ke arah Infinity IQ. Infinity IQ nampaknya tidak aware dan mungkin tidak terduga gitu loh kalau tembakannya bakal datang dari bagian open field. Betul, bahkan itu bisa gua katakan balas dendam karena tadi Huiga yang melakukan tembakan terus ke arah bagian catch. Potato, please aware ke arah bagian kanan, ternyata Potato tumbang oleh Solkay. Ini membuat Alter Ego Ares hanya menyisakan 2 orang, Octa dan Fnatic. Bahkan Potato di end saja Killer bergerak, tapi Fnatic tidak melihat ke arah bagian kanan. Aduh, tembak Ravenclaw. Yes! Thank you! Let's go Ravenclaw. Itu dia Seiya Pride yang tidak langsung membantu ke arah bagian Alter Ego Ares, membuat sekarang AE ada di top 5. Kapun Kap, Ravenclaw. Kapun Kap ya kalau lu ya. Iya, terima kasih. Makasih loh ya Mas Kumis loh ya. Untung loh kalau nggak diberhentiin ketembak, tapi tampaknya Vanati pun diberhentikan oleh Solkay. What? Dan Catch juga menangkap Alter Ego. No, tapi nggak apa-apa, nice try karena memang tadi juga udah open field. Kalau kita lihat sudut masuk dari si Alter Ego itu kan sulit ya. Betul. That's why mereka harus dipulangkan. Dan ternyata Tianba ini dia titik balik dari tim China, tim PEL, Champion of PEL Spring sudah mulai terdeteksi juga. Dan Ravenclaw tertangkap oleh YDD, salah satu player yang pernah bermain di Nova. Ini dia, ini adalah tim yang tidak ada yang prediksi dari para talent. Tentunya maju 2 player ke bagian Solkay, cari di mana letak player tersebut ternyata belum terlihat, tapi sepertinya sudah diketahui di mana.
yang sudah pasti ketahuan itu dia Soul King. Belum bakal langsung turun double pick and that's it. Tianba, the champion of PEL Spring, berhasil untuk mendapatkan winner.